Assalamualaikum Gen UMM, selamat datang di UMM Talks yang akan menyajikan obrolan hangat, informatif, dan pastinya berdampak. Serunya lagi, kita sekarang ada di salah satu tempat yang inovatif dan informatif, yaitu di Lab Terpadu UMM. Tempat ini bukan cuma jadi pusat kegiatan riset dan eksperimen, tapi ini juga jadi bukti nyata bagaimana UMM serius mengembangkan dalam bidang sains dan teknologi yang terintegrasi. Nah, edisi spesial hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa yang perannya sangat penting dalam kemajuan sains dan teknologi di UMM. Beliau adalah Direktur Direktorat Saintek Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu Profesor Dr. Indah Prihartini. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mbak. Iya, apa kabar, Prof? Sehat, Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas nih, Prof. Bagaimana Direktorat Saintek berperan dalam mewujudkan UMM sebagai kampus yang berdampak dari inovasi riset, kolaborasi lintas disiplin, sampai kontribusinya pada isu-isu strategis nasional maupun global. Nah, pertanyaan yang pertama ini, Prof, yang akan saya sampaikan itu adalah apa sih yang menjadi latar belakang atau alasannya berdirinya Direktorat ini dan tujuannya itu apa, Prof, kira-kira? Yang pertama, kalau kita lihat ke belakang, hasil-hasil risetnya di Universitas Muhammadiyah Malang kan udah banyak ya yang menghasilkan inovasi. Jadi kalau saya boleh jelaskan, apa bedanya inovasi dengan teknologi? Kalau teknologi itu dia menghasilkan sesuatu yang sudah diterapkan di masyarakat. Kalau inovasi itu ada kebaruannya, ada nilai tambahnya, ya, terus kemudian ada sesuatu yang mempermudah, ya, yang mempercepat orang bekerja atau orang menghasilkan sesuatu. Nah, UMM itu udah sampai ke sana. Ada beberapa penelitian kita bahkan yang sudah dikomersialisasi, ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah UMM sudah membangun masyarakat melalui inovasinya yang diterapkan di masyarakat, diimplementasikan di masyarakat, dan itu sangat berdampak, ya. Salah satu contohnya adalah mempengaruhi pendapatan, meningkatkan ekonomi lokal dan seterusnya. Banyak contoh, nanti mungkin kalau mau lihat di media sosialnya UMM tuh kita ada punya industri berbasis desa ya di Bondowoso, kemudian ada di Subak, di Bengkel, dan lain sebagainya. Nah, dari situ, berangkat dari situ, kami merasa, UMM ini merasa perlu untuk mendirikan satu direktorat, ya. Kenapa kok dinamakan direktorat? Karena lintas bidang, Mbak. Jadi lintas bidang, jadi supaya bisa mewadahi seluruh unit yang ada di UMM yang berperan untuk menghasilkan inovasi ataupun mengkomersialisasi hasil inovasinya teman-teman. Nah, kemudian berangkat dari sana kita melihat hasil-hasil risetnya teman-teman, mana nih yang kira-kira sudah siap untuk kita hilirisasi dan komersialisasi. Karena ada perbedaan. Kalau di UMM kan ada lembaga pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian ada Dirsaintek, ya, namanya, ya, Direktorat Sains dan Teknologi. Apa perbedaannya antara kedua lembaga ini? Di LPPM kita akan mendampingi atau menghasilkan riset-riset antara TKT 1 sampai dengan 6. Apa itu TKT? TKT adalah tingkat kesiapan teknologi dari 1 sampai 6. Artinya teman-teman sudah punya prototipe, sudah punya produk yang nantinya akan dimasukkan ke dalam program-programnya Dirsaintek itu melalui riset pengembangan atau riset unggulan. Nah, di riset unggulan itulah nanti penelitian-penelitian yang baru tadi sampai TKT 6 atau sampai TKT 7 akan kita tuntaskan sampai TKT 9. Apa itu TKT 7 sampai 9? TKT 7 itu kita standarisasi, kita sertifikasi produk inovasinya. Kemudian di TKT 8 kita hilirisasi dengan industri, kemudian di TKT 9 kita komersialisasi melalui industri. Dan perlu diingat di UMM punya PT Hintek. Hintek itu hilirisasi, inovasi, dan teknologi. Jadi perusahaan UMM ini yang nanti akan mewadahi produk-produk inovasi yang akan kita komersialisasi. Jadi menurut saya kelembagaannya di UMM sangat lengkap untuk bagaimana kita bisa mengangkat produk-produk riset menjadi produk inovasi dan selanjutnya bisa kita hilirisasi dan komersialisasi, gitu, Mbak. Wah, luar biasa sekali ya ini. Sangat luar biasa UMM sekali itu, di UMM itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja yang menjadi fokus di lembaga ini? Dan siapa saja sih yang tergabung dan juga diwadahi oleh Direktorat Saintek ini? Baik, jadi kalau tadi yang saya katakan, Dirsaintek ini akan mewadahi seluruh hasil riset dosen yang sudah berada di TKT 6 atau 7. Atau bahkan TKT 9, atau bahkan yang TKT 8. Artinya,
Kalau di TKT 6 kan kita akan riset pengembangan kerjasama dengan industri untuk menyiapkan teknologi ini atau inovasi ini untuk siap nanti di industrialisasi, ya. Kalau misalnya hasil penelitian mahasiswa, kalau misalnya dia sudah menghasilkan prototipe, banyak sekali tuh anak-anak menghasilkan prototipe. Contoh kemarin yang kita ambil contoh adalah rice detection ya, yang dihasilkan oleh mahasiswa teknik tuh. Dia ada aplikasi untuk melihat atau mendeteksi penyakit pada tanaman lewat warna daun. Warna daun. Tetapi itu belum cukup gitu ya. Artinya perlu data yang jauh lebih banyak untuk membuat aplikasi ini siap mensensor atau siap mendeteksi segala macam penyakit, tidak hanya pada padi, mungkin juga pada tanaman hortikultura, sayur atau buah begitu ya. Nah, ini bisa kita tarik tuh ke TKT 7 sampai 9. TKT 7 sampai 9 tuh artinya dia siap dihilirisasi, siap dikomersialisasi. Nah, itu tugas utamanya Saintek. Jadi hasil risetnya bisa dari riset dosen-dosen yang ada dari LPPM, atau hasil riset pusat studi, atau hasil riset mahasiswa, itu bisa menjadi resource untuk kita kembangkan di Saintek. Kemudian kita juga punya produk-produk yang memang sudah dikomersialisasi, contohnya UMM Seed ya. Kita sudah menghasilkan bibit planlet untuk kentang yang sudah diproduksi dengan merek UMM Seed. Nah, nanti ke depannya kita akan branding merek-merek UMM itu. Jadi depannya UMM tapi belakangnya macam-macam nih. Ada seed, ada fertilizer, ada rice, mungkin ya ada chicken, ada chick ya. Kemudian juga bisa food ya, macam-macam. Jadi nanti kita di Dirsaintek ini akan coba memfokuskan kegiatan kita sebetulnya sesuai dengan rencana induk risetnya UMM. Kita ada 5 kan. Yang pertama ketahanan pangan, yang kedua ada renewable energy, yang ketiga itu ada digitalisasi, yang keempat ada kesehatan, yang kelima risalah Islam berkemajuan. Nah, dari 5 bidang ini kita coba fokus riset mana nih yang sudah kira-kira bisa masuk ke Dirsaintek ini. Itu juga perlu seleksi ya. Seleksinya artinya begini, benar-benar riset yang sudah siap. Nah, terus kemudian apakah yang mengerjakan hanya peneliti itu saja atau penemu itu? Enggak. Di Dirsaintek itu lintas bidang tadi saya bilang. Jadi ada yang namanya WP, itu adalah peneliti utamanya, kemudian ada WBS. WBS itu adalah supportingnya atau pendukungnya. Nah, ini bisa lintas bidang. Contohnya beras analog, ya. Kita punya dosen yang sudah menghasilkan tepung untuk bisa membuat beras analog. Kita punya peneliti yang udah punya penelitian soal kacang poro sumber protein. Kita punya peneliti soal pigmen. Kita punya peneliti soal mineral. Kenapa kita nggak buat beras analog yang punya protein tinggi, kemudian terfortifikasi dengan Fe misalnya begitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan satu beras yang bisa digunakan, diproduksi, kemudian dimanfaatkan oleh balita dan ibu hamil, sehingga akan menurunkan atau menuntaskan stunting misalnya. Itu salah satu contoh aja yang akan dikerjakan oleh Dirsaintek. Kemudian kita punya deteksi untuk hemoglobin, kita punya deteksi untuk anemia. Kenapa enggak deteksi itu kita aplikasikan atau kita hilirisasi di aplikasi ya, di Android atau di Apple Store misalnya, sehingga semua orang bisa mendeteksi dirinya sendiri kekurangan darah apa enggak begitu ya, kekurangan sel darah merah apa enggak. Itu salah satu contoh yang nantinya akan kita coba kembangkan di Dirsaintek gitu. Nah, memang bukti nyata ya bahwa UMM itu selalu mewadahi inovasi dari mahasiswa-mahasiswa semuanya. Nah, kali ini kalau tadi sudah dijelaskan ya bagaimana apa saja inovasi-inovasinya, bentuk-bentuknya apa saja. Nah, mungkin siapa saja sih Ibu mitra kerjasamanya? UMM itu kan memang kaya raya ya, kaya raya dengan sumber daya ya Mbak. Kita tuh punya COE. COE kan tempatnya anak-anak magang di industri. Artinya kita sudah kerjasama dengan banyak industri. Nah, nanti di Dirsaintek itu rencananya penelitian yang akan dikembangkan di Dirsaintek itu reviewernya itu nggak cuma dosen dalam yang sudah mempunyai produk komersial ya. Itu salah satu menjadi reviewernya. Reviewer yang keduanya adalah industri. Jadi reviewernya dari industri. Jadi industri yang akan melihat, ini kira-kira ini inovasi ini bisa dikembangkan nggak sih? Bisa dikomersialisasi apa enggak sih? Jadi indikatornya itu enggak hanya produk itu bisa dikerjasamakan dengan industri, tapi produk itu harus secara industrialisasi itu sudah
layak, kemudian secara ekonomi juga dia harus sudah layak. Jadi pertimbangannya tuh ada 3 ya kita itu. Ada layak secara teknologi, itu saya ambil dari TKT6, dari LPPM atau dari source yang lain. Kemudian dia layak secara industri, itu dihilirisasi, bekerja sama dengan industri untuk memproduksi, mengindustrialisasi. Kemudian yang ketiga, dia layak secara ekonomi. Bisa nggak sih dijual? Ya toh? Menguntungkan apa enggak? Kemudian posisi tawarnya produk ini dibandingkan produk sejenis bagaimana? Kira-kira industri itu mendapatkan keuntungan bagaimana? Kemudian UMM akan mendapatkan income generating bagaimana? Itu 3 hal itu yang harus kita pertimbangkan. Makanya reviewernya nanti agak beda dengan reviewer yang selama ini ada di universitas untuk LPPM. Jadi reviewernya 1 dosen yang berpengalaman, sudah berpengalaman di TKT 7 sampai 9, yang kedua reviewer dari industri. Dari mana nih reviewer dari industri? Ya kita bekerja sama dengan COE. Karena COE punya banyak industri, punya banyak dosen yang berasal dari industri. Nah, itu yang nantinya akan kita yang akan kita minta bantuannya untuk mereview kira-kira inovasi mana yang pantas untuk kita lanjutkan dengan riset unggulan atau riset pengembangan yang selanjutnya nanti kita komersialisasi. Wah, nah sebelum kita kulik-kulik lagi nih ya, lebih dalam, mungkin Ibu Prof bisa mengajak saya ya ke lab dari UMM ini. Boleh, kita udah siapkan ada beberapa produk yang memang sudah dihilirisasi dan dikomersialisasi, Mbak. Wah, jadi nanti dan itu sudah ada kerjasama antara UMM dengan industri yang berkaitan dan diharapkan income generatingnya sudah bisa masuk ke UMM. Wah, yuk Gen UMM ikut kita. Nah, sekarang kita lagi di tempat lab perikanan, nggih Bu ya. Dan ini salah satu bukti COE dari COKOI dari jurusan perikanan. Lah, lanjut nih Bu ya, tentang pertanyaan yang tadi nih. Saya tuh penasaran, apa saja sih produk atau inovasi yang sudah diterapkan dan banyak memberi manfaat untuk masyarakat? Bisa disebutkan produk displaynya itu seperti apa? Mungkin salah satu produknya gitu. Boleh. Jadi beragam ya Mbak ya produknya ya. Jadi ada yang dari kita sebutnya ada yang di bidang ketahanan pangan, ada yang kita di bidang energi, ada yang di bidang kesehatan ya. Kemudian ada di Risalah Islam Berkemajuan, kemudian ada juga yang di bidang digitalisasi. Kalau saya ambil contoh ketahanan pangan ya, di ketahanan pangan kita udah ada produk-produk yang memang sudah risetnya sudah lama ya, sehingga wajar kalau sudah dikomersialisasi saat ini gitu. Nah, ada yang di bidang biofertilizer, jadi kita menghasilkan pupuk hayati, ada menghasilkan pupuk organik cair, ada juga menghasilkan pembenah tanah, ada yang menghasilkan probiotik ternak. Probiotik ternak juga ada macam-macam, ada yang untuk unggas, ada yang untuk ruminansia ya. Terus kemudian kita juga ada pigmen warna alami yang kita gunakan untuk memproduksi minuman, memproduksi makanan yang tidak berbahaya karena kita tidak menggunakan pewarna sintetis. Kemudian ada juga produk digitalisasi, jadi teman-teman sudah punya aplikasi tadi yang berfungsi untuk rice detector, ada yang berfungsi untuk anemia. Kemudian kita di Risalah Islam Berkemajuan sekarang sedang bekerja sama dengan industri untuk menghasilkan ngaji.com. Jadi ada aplikasi untuk mengaji. Kita sebutnya riset pengembangan ya Mbak, karena berada di TKT 7 sampai 9. Nah, dia riset pengembangan untuk mengisi fitur-fitur yang ada di aplikasi sehingga nanti kita dengan mudah mengajarkan anak-anak atau orang dewasa yang belum bisa mengaji, dia bisa mengaji langsung ya tanpa malu membuka handphone begitu ya. Nah, nanti diharapkan dari kerjasama itu kita akan mendapatkan income generating. Nah, terus kemudian kalau yang dari pupuk-pupukan tuh tadi ya, probiotik ya, kita sudah bekerja sama dengan industri. Kalau yang biofertilizer kita kerjasama dengan industri di Jawa Tengah untuk memproduksi biofertilizer. Ada juga industri di Malang di Jawa Timur untuk juga memproduksi biofertilizer atau pupuk hayati atau pupuk organik cair, atau ada juga pembenah tanah. Bahkan probiotik ini sedang ada kerjasama. Salah satu dosen kita ada kerjasama untuk menghasilkan probiotik ternak, baik yang kerjasama dengan perusahaan di Jawa Timur ataupun perusahaan yang ada di Surabaya. Jadi dia akan menghasilkan produk probiotik. Dan banyak lagi ya, saya nggak terlalu hafal. Nanti kita akan lihat di lab. Boleh. Yang di lab yang sudah kita display sebagian aja ya. Belum semua karena tidak ada di sini kan produknya, karena produknya ada di industrinya gitu. Tadi Ibu sudah ini ya, mespil sedikit-sedikit dari produk-produk banyak sekali. Nah, kali ini mungkin Gen UMM penasaran ya, bagaimana sih produk-produknya itu seperti apa? Boleh ditunjukkan Ibu?
Boleh? Boleh. Tapi di lab ITP ya, kita Oke. akan ke sana ya. Berarti kita langsung ke sana. Yuk, Gen UMM ikut kita. Nah, Gen UMM ini dia produk-produk dari sebagian kecil ya dari karya inovasi dosen di UMM. Nah, Prof Indah boleh dong menjelaskan salah satu produk mungkin? Oke. Ya. Kalau salah satu produk saya aja ya Mbak. Boleh. Oke, jadi ini sebetulnya hanya berapa peneliti ya? 1, 2, 3, 4, 5 peneliti aja. Iya. 5 tim peneliti ya. Hmm. Produk-produknya yang saya bisa jamin dia sudah sampai ke TKT 6, bahkan ada yang sudah di 9 karena udah di komersialisasi. Yang udah dikomersialisasi contohnya yang ini nih. Ini, yang ini belum ya. Nah, ini kita udah komersialisasi. Udah bekerja sama dengan perusahaan. Ini kebetulan yang di depan saya ini produk saya sendiri ya. Jadi ini udah bekerja sama perusahaan di Jawa Tengah, di Wonogiri, yang ini 2 ini di Malang. Kita seri produknya berbeda supaya mereka nggak bersaing di pasaran dengan spek yang berbeda-beda. Yang ini juga udah komersialisasi dengan industri. Ini adalah mineral untuk ternak ya, baik sapi maupun unggas, dan sudah dipakai di mana-mana. Yang ini punya Prof Elvi ini hasil risetnya sebetulnya pigmen warna. Cuma ternyata pigmen warnanya itu punya multifungsi sehingga akhirnya diproduksi untuk minuman kesehatan ya, kita sebutnya ya, minuman fungsional. Jadi nggak sekedar berwarna manis minum gitu, nggak, tetapi ada fungsi kesehatannya. Jadi dia punya antioksidan yang tinggi, kemudian juga pewarna alami dan lain sebagainya, sehingga kita sebutnya minuman fungsional. Nah, kalau ini jamu ternak, ini hasil riset dari tim dosennya peternakan. Dia menghasilkan jamu ternak sehingga ternaknya bisa kita kategorikan sebagai khususnya unggas ya, tidak untuk ruminansia, unggas ayam organik ya, ayam organik. Nah, kita juga sebetulnya punya UMM Chick Mbak. Jadi kita punya bibit ayam yang produksi telurnya HDP-nya itu di atas 60%. Ini kalau tidak salah kurang lebih ada 70% di HDP-nya. Jarang sekali bibit ayam yang ada di Indonesia bisa sampai 70%. Rata-rata mereka 50-60%. Kita udah menghasilkan di atas 60%. Ini sudah mendekati 70%. Nah, kita sudah mulai menjual bibitnya. Artinya menjual itu artinya uji pasar ya Mbak ya, uji pasar untuk ke peternak-peternak yang mau memproduksi telur atau memproduksi ayam petelur. Nah, itu kerjasama dengan kita. Ayamnya ayam lokal, telur yang dihasilkan nanti telurnya rendah kolesterol karena kita ada khusus formulasi pakan khusus. Jadi sebetulnya dari tim unggas itu tidak hanya jamu ternaknya untuk pengganti obat-obatan, tetapi juga ada bibit ayamnya, ada pakannya. Ya, kalau yang ini ada salep mastitis. Wah, gimana Itu waktu karena di Malang kan banyak sentra sapi perah ya, ini sangat membantu untuk peternak untuk sapi perah. Nah, kalau yang ini kita ada jenis pembenah tanah, ada jenis pupuk hayati, ada jenis probiotik ternak. Ini probiotik ternak yang ini kemarin dengan yang ini, Jawa Tengah itu tuntas PMK-nya karena ini. Wah. Ternyata sangat bagus ya. Iya. Kalau untuk sapi potong bisa menyembuhkan 3 hari, udah bisa sembuh. Kalau sapi perah itu sekitar 7 hari. Kalau yang ini Jawa Timur. Ini keliling Jawa Timur kemarin waktu PMK itu kita sebar semua. Sudah. Kebetulan UMM punya program untuk bantuan pengendalian PMK. Nah, salah satunya dengan probiotik, dan alhamdulillah tuh sapi-sapi yang mau dijual nggak jadi dijual Mbak. Sapi yang ambruk itu bagus lagi, sehat bagus lagi, lagi. nggak jadi dijual Luar murah. biasa. Nah, itu nih sebagian kecil ya. Sebetulnya ada banyak produk kita yang sudah layak untuk dikomersialisasi. Teman-teman ini masih ada yang masih proses untuk riset pengembangan, ada yang proses untuk hilirisasi, ada juga yang sudah kita istilahnya keker-keker kalau peneliti itu, kira-kira nanti kerjasamanya dengan industri yang mana. Tapi nanti semua komersialisasi kerjasamanya dengan PT Hinteknya yang ada di UMM. Waduh, luar biasa sekali. Nah,
Saya tuh mendengar ya pada aspek pertanian di Subak Bengkel, Tabanan Bali, yang tim profesor penggeraknya tuh juga diketahui oleh Iya, Ibu. iya, betul, betul, Nah, betul. infonya itu telah memberikan hasil yang Iya. luar biasa nih Gen Iya. UMM. Dengan panen perdana beras organik yang menghasilkan 9 hingga 12,5 ton per Iya, hektar betul, betul. di lahan dan diproses dengan sistem organik. Iya. Nah, boleh dong Prof cerita soal sedikit Oke. tentang itu. Jadi awalnya itu tahun 2019 kita ada program namanya Bakti Inovasi ya, yang itu didanai oleh Ristek. Waktu itu mungkin Ristek Dikti namanya ya. Oleh Ristek Dikti, kemudian kita Bakti Inovasi di Subak Bengkel, karena dari Dinas Pertanian Provinsinya Bali kita direkomendasikan untuk ke Subak Bengkel. Kemudian di sana kita ngadakan pelatihan, kemudian mengadakan sosialisasi pelatihan soal produk. Ini Mbak, yang ini yang biru ini, pupuk Hayati. Biru. Nah, 2019 berlalu, kemudian tahun 2021 kita ada program waktu itu untuk apa namanya ya, program hidrologi ya, yang berkaitan dengan lingkungan, yang nantinya menjadi afiliasinya untuk UNESCO. Kita kebetulan waktu itu mau mendirikan satu pusat studi yang afiliasinya UNESCO. Di mana nih kira-kira nih yang apa namanya, yang apa secara internasional dia sedang diperhatikan lah sama dunia. Oh, Subak, karena Subak sudah mulai apa terdegradasi ya, jadi banyak lahan-lahan yang berubah atau fungsi lahan yang berubah menjadi industri pariwisata ya, jadi hotel, kafe dan seterusnya. Nah, kita nih tujuannya mau melindungi nih supaya tanah itu tidak beralih fungsi lahannya tidak ke industri, tetapi dia tetap ke produksi pangan gitu ya. Terus kemudian kita datang lagi ke Subak Bengkel. Nah, Subak Bengkel itu ternyata masih kenal saya, masih ingat saya, oh Prof Indah gitu. Akhirnya kita lanjutkan dengan program kerjasama. Nah, cuma berbeda. Kalau waktu dulu kan kita cuma sosialisasi, pelatihan, praktek sekolah lapang aja. Nah, sekarang kita dari hulu hilir, jadi secara holistik. Nah, kebetulan di sana itu ada TPS yang menghasilkan produk sampah organik. Kemudian ada menghasilkan juga pupuk cair organik dari mall ya. Terus kemudian ada gapoktannya, ada lembaga subaknya, ada bumdesnya. Saya bilang, wah lengkap nih lembaga nih gitu. Udah saya langsung kepikiran aja ide, wah kita bikin klaster aja. Jadi klaster itu mengelola satu kawasan dari hulu sampai hilir secara holistik ya Mbak. Akhirnya kita buatlah itu menjadi satu klaster untuk pertanian organik. Kebetulan kepala desanya punya program untuk pertanian organik, kemudian dinas pertaniannya juga punya program untuk bantuan pupuk organik. Wah nyambung nih, udah UMM supportingnya kan pendukungnya gitu ya. Terus kemudian kita support dengan pupuk hayatinya untuk membenah tanah, kemudian untuk meningkatkan produktivitas tanamannya. Udah pupuk organiknya difermentasi pakai apa namanya, pakai pupuk hayati kita untuk menghasilkan pupuk organik yang kita masukkan ke lahan. Kemudian airnya kita bioremediasi dengan pupuk hayati, kemudian tanahnya kita bioremediasi dengan pupuk hayati, sehingga tingkat kesuburannya itu nggak cuma tanamannya, tapi tingkat kesuburannya itu tanahnya dan airnya juga kita bersihkan dari residu. Terus kemudian nanti yang TPST menyediakan pupuk organiknya, yang bantuan dari dinas menyediakan pupuk organik dan tenaga teknis, tenaga lapang dari PPL-nya ya. Kemudian UMM di mana perannya? Kita membantu produk pupuk hayatinya, kemudian kita membantu menyediakan tenaga ahli, waktu itu saya dan teman-teman, tenaga teknis dan tenaga lapang yang bekerja sama dengan PPL yang di sana. Nah, terus kemudian berasnya dikemanain nih, kan gitu kan, udah panen berasnya mau dikemanain? Oh, berasnya diproses di gapoktannya. Kemudian yang jual siapa nih, kan harus ada ujungnya kan, pemasarannya untuk beras organiknya siapa? Ada BUMDesnya yang waktu itu bersedia memasarkan berasnya, dan BUMDes itu sudah bekerja sama dengan off-taker perusahaan distribusi beras. Jadi artinya dari hulu hilir udah lengkap. Akhirnya kita waktu itu kita kegiatan di sana, dan itu berbagai macam bidang Mbak. Jadi multidisiplin. Jadi nggak cuma saya orang pertanian, tapi ada orang pertanian, ada orang peternakan, ada sosiologi, ada ilmu pemerintahan, ada ekonomi, ada apalagi waktu itu komunikasi juga masuk ke situ. Di branding sekalian kan, dan anak-anak mahasiswa masuk KKN ke situ. Kurang lebih ada sekitar 30 anak KKN dari berbagai fakultas. Jadi lengkap. Jadi ada anak KKN yang urusannya ngedampingin petani berbudidaya, ada anak KKN yang membantu mendesain merek berasnya, kemudian membranding webnya dan sebagainya. Artinya kita kurang lebih 2 tahun kita kerjasama di sana. Sebetulnya tahun ini juga masih
Cuma kita belum berangkat ke sana begitu ya, karena kalau mau jadi itu sebetulnya klaster itu kurang lebih 5 tahun sehingga mereka bisa bisa menjual berasnya untuk ke seluruh Indonesia ya secara nasional. Itu kita dampingin pemasarannya juga. Nah, terus waktu tanam perdana itu kebetulan Pak Rektor bisa, kemudian Pak Bupati bisa. Waktu panen perdana itu waktu itu langsung dari Pak Bupati yang panen. Terus kemudian Pak Bupati Sekda ya yang panen. Kemudian kebetulan itu kan dinilai untuk jadi site-nya UNESCO, Mbak. Jadi itu tim UNESCO datang ke sana hampir tiga kali berturut-turut. Pertama dia penilaian, kedua terus tim UNESCO waktu ada WWF juga ke sana, yang ketiga itu waktu penandatanganan prasastinya sekaligus pemberian sertifikat untuk UNESCO bahwa di Subak Bengkel itu sebagai salah satu site UNESCO untuk ekohidrologi. Jadi artinya sekali mendayung bukan 3 pulau lagi terlampaui, Mbak, 5 pulau. 5 pulau karena kita dapat sertifikat UNESCO untuk site hidrologi. Wah, keren sekali. Gitu. Ya kerennya karena dikerjakan bersama-sama. Iya, betul. Kalau kerjain saya sendiri nggak mungkin bisa seperti itu. Nah, bagaimana sih dengan karya-karya inovasi mahasiswa? Apakah mungkin untuk hilirisasi dan riset terapan seperti apa yang akan didorong pada mahasiswa? Boleh. Ya. Sangat bisa, Mbak. Jadi mahasiswa kan punya program PKM ya namanya ya. Program Kreativitas Mahasiswa. Program Kreativitas Mahasiswa tuh ada gagasan tertulis, ada penelitian, ada kewirausahaan. Kemudian dia juga penelitiannya ada yang sudah sampai memproduksi sesuatu ya. Nah, kita akan tetap seperti dengan penelitian-penelitian dosen, penelitian-penelitian mahasiswa pun yang dia sudah sampai ke prototipe ya, atau menghasilkan satu produk yang sudah siap untuk distandarisasi, untuk siap disertifikasi, dihilirisasi atau dikomersialisasi akan kita masukkan ke dalam Dirsaintek. Nah, tentu saja nanti pasti ada pembinanya kan atau ada pembimbingnya ya yang akan tetap karena mahasiswa kan waktunya pendek ya di kampus ya. Biasanya anak-anak PKM itu kan semester 4, 5 gitu ya. Kalau semester 4, 5 nanti dia akan meneruskan riset di PKM, tentu saja dibantu oleh dosen pembimbingnya. Itu juga suatu saat ketika dia lulus mungkin sudah menghasilkan produk itu. Dan diharapkan dia tuh lulus dengan bahagia gitu istilahnya ya. Karena apa? Dia punya produk yang sudah dikerjasama dengan industri misalnya ya. Artinya kan dia bukan pengangguran lagi dong, Mbak. Betul. Dia kan sudah sebagai inventor misalnya ya, inventor, kemudian mungkin juga dia sebagai penemu ya, yang karyanya akan dihargain oleh perusahaan misalnya karena diproduksi oleh perusahaan. Kita harapkan itu. Contohnya yang dihasilkan oleh mahasiswa kehutanan deh, dia menghasilkan apa ya? Menghasilkan lupa saya tuh pestisida alami, terus kemudian aerosol. Aerosol tapi dari bahan alami, dari sereh wangi kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada juga dari mahasiswa yang dia menghasilkan produk yang nanti bisa digunakan untuk pelapis ya, coating untuk telur sehingga telurnya itu nggak mudah rusak, lebih awet, apalagi kalau dikirim ke jarak jauh ya. Nah itu contoh produk mahasiswa yang dia sudah sampai ke ke TKT 6 ya kalau saya nyebutnya ya, udah siap untuk kita kembangkan untuk menjadi produk yang bisa dihilirisasi. Itu salah dua contoh aja ya. Banyak hasil-hasil program PKM anak-anak yang sebetulnya potensial untuk kita hilirisasi. Cuman kan mahasiswa kan kadang udah lulus udah aja selesai gitu ya, padahal sebetulnya dia bisa berkarir sebagai peneliti, sebagai inventor dengan melanjutkan riset-riset riset-riset inovasinya yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Nah dengan berbagai keberhasilan tersebut, apakah ada rencana ke depan untuk Direktorat Saintek UMM? Jelas Mbak, kita punya rencana yang kita sudah membuat satu rencana strategis, kemudian prioritas-prioritas apa saja yang harus kita laksanakan di jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya. Jadi kedepannya kita harapkan nanti justru income generatingnya UMM itu berasal dari produk inovasinya, yang nantinya justru akan membesarkan riset-riset di dasar dan di terapan itu yang selanjutnya akan kita kembangkan menjadi produk komersial. Kita sudah siapkan perangkatnya istilahnya. Kalau di riset itu kita sudah siapkan perangkatnya.
perangkatnya untuk penelitinya, perangkatnya untuk riset yang nanti akan kita jadikan produk inovasi, perangkat evaluasinya, monitoringnya ya. Artinya perangkat proses risetnya udah kita siapkan. Kita juga siapkan perangkat untuk hilirisasi komersialisasinya. Kita siapkan juga perangkat untuk kerjasamanya ya. Kemudian kita juga siapkan perangkat untuk pendaftaran HKI paten atau HKI ciptanya. Nah, tentu saja karena hasil riset itu kan ini kan rata-rata dari bidang eksakta ya. Padahal riset itu juga ada dari bidang sosial ekonomi. Nah, nanti sosial ekonomi itu hasil risetnya akan kita supporting untuk menghasilkan 5 bidang tadi ya. 5 unggulan riset UMM yang disupport oleh berbagai macam bidang. Kalau dari pimpinan itu menyebutnya ada intinya itu adalah risetnya tentang pangan, energi, kemudian plasmanya atau supportingnya itu adalah riset-riset pendukungnya seperti sosial, sosial ekonomi, budaya ya, terus kemudian mungkin juga teknik ya, ikut membantu untuk mendesain atau merakit peralatannya, teknologi yang dibutuhkan untuk memproduksi produk-produk tersebut. Selain teknik itu juga nanti ada energi baru terbarukan, renewable energy yang nanti mungkin kita ada juga beberapa hasil penelitian dosen yang sudah mengarah ke sana ya. Bahkan kita kan punya mikrohidro yang total berapa persen ya, 40% listriknya UMM pada malam hari ya, itu sudah disupport. Bukan 40% lagi Mbak, 60%. 60%? Iya, 60% listriknya UMM di malam hari itu sudah support dari mikrohidro. Artinya itu sudah mengefisiensikan biaya yang kita keluarkan dari universitas sebesar ini ya, dengan adanya mikrohidro. Dan mikrohidro kita itu kan nggak cuma di UMM aja adanya, tetapi juga ada di beberapa tempat yang itu juga bisa mensupport kebutuhan listrik yang ada di beberapa daerah di Malang terutama. Terus kemudian juga mengefisiensikan biaya listrik dari yang harus dikeluarkan melalui PLN-nya. Gitu, Mbak. Apa planning Kampus Putih untuk terus menggenjot budaya inovasi dan riset ini? Dan mungkin apa sih yang bisa dilakukan ke depan untuk terus mengembangkan direktorat ini tuh dalam riset dan inovasi? Oke. Yang pertama mahasiswa ya. Kita sudah berkomitmen, saya sebagai dosen wali, saya juga sebagai dosen pengajar, kita udah berkomitmen untuk membentuk ekosistem riset, baik itu di tingkat dosen maupun di tingkat mahasiswa, bahkan mungkin di tingkat tekniknya Mbak, karena kan kita punya laboran banyak ya. Laboran-laboran juga udah kita arahkan ke sana. Jadi diharapkan laboratorium itu juga nanti terakreditasi, terstandarisasi, tersertifikasi, sehingga apapun yang kita hasilkan itu validasinya menjadi bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, dosennya juga kita arahkan untuk risetnya tidak kutu loncat. Kutu loncat itu artinya habis bidang ini pindah bidang sana pindah bidang sini. Jadi kalau orang Jawa bilangnya nggak ajak, nggak istiqomah. Kalau dia mau ke hilirisasi dan komersialisasi dia harus istiqomah. Jadi dasarnya dia, contohnya ya, kalau dasarnya udah ngurusin mineralnya, komposisinya, ya terapannya juga mengimplementasikan ini, menguji ke tingkat lapangan atau ke scaling up ya. Kemudian nanti tinggal kita bawa ke hilirisasi komersialisasi kalau dia memang sudah teruji secara laboratorium dan secara lapang, dia bagus untuk ternak. Nah itu contohnya ya. Jadi kalau ke hilirisasi komersialisasi nggak bisa tuh asal comot begini. Kalau mahasiswa gimana Bu? Mahasiswa juga punya track record loh. Jadi mahasiswa dari semester 1, saya ini ngajar semester 2. Ada namanya metode ilmiah. Pelajaran metode ilmiah, dia akan membentuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu ya sama saja dia menulis kan. Akhirnya anak-anak kita buat untuk punya gagasan tertulis, dia buat dalam satu bentuk publikasi. Jadi dari semester 2, kita sudah menerapkan anak-anak untuk ikut PKM. Iya, betul. Untuk membentuk ekosistem riset. Jadi dari mulai semester 2 kita sudah istilahnya mencokoki anak, bukan mencokoki jelek ya kalau mencokoki ya. Kayak udah memotivasi anak-anak untuk dia berpikir secara ilmiah di dalam hidupnya selalu mempunyai ide-ide untuk dia jadikan itu sebagai ilmu pengetahuan. Itu di semester 2 Mbak. Nah diharapkan semua dosen, kita memang kalau di fakultas saya terutama, tapi saya yakin di fakultas lain juga begitu, itu sudah kita himbau ya Bapak Ibu dosen waktu mengajar, selama mata kuliahnya itu sesuai untuk program-program PKN, kita motivasi.
kita dorong. Contoh mata kuliah kewirausahaan. Itu kan cocok banget ya sama PKM kewirausahaan, udah kita dorong. Kedepannya seperti itu yang akan kita laksanakan, dan tentu saja kita akan tetap terus mengembangkan Dirsaintek ini menjadi satu lembaga yang bisa diandalkan di UMM untuk hasil-hasil inovasi dosen, sehingga nanti bisa bermanfaat untuk pembangunan, bisa bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Kemudian juga bisa ya kita berkontribusi lah kepada Masyarakat. pembangunan ekonomi Indonesia ya. Benar. Walaupun sebutir debu, kalau debunya nggak ada, dia nggak akan sempurna di dalam botol itu kalau kita masukkan pasir di botol gitu ya. Jadi walaupun sedikit, walaupun kontribusinya kecil, saya yakin itu tidak akan sia-sia, dan saya yakin kita akan menjadi bermanfaat untuk masyarakat. Jadi itu laporan sama hasil riset dosen nggak cuma ditumpuk di laboratorium atau nggak tumpuk di perpustakaan. Nah, luar biasa banget ya Gen UMM ya. Obrolan kita hari ini bersama Prof. Dr. Indah Prihartini membuka mata kita nih bahwa sains dan teknologi itu bukan hanya soal laboratorium dan teori, tapi juga tentang dampak nyata ya Bu ya bagi masyarakat dan masa depan bangsa. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu Prof atas waktunya dan insight yang sangat menginspirasi. Semoga ke depan Direktorat Saintek UMM terus menjadi penggerak utama dalam mewujudkan visi besar UMM yang berdampak, unggul, dan berdaya saing global. Siap. Dan untuk Gen UMM yang sudah mendengarkan sampai akhir ya, jangan lupa buat follow dan share UMM Talks, karena akan selalu ada obrolan seru dan inspiratif lainnya dari tokoh-tokoh hebat UMM. Jadi saya Afnan pamit undur diri bersama Ibu Prof. Indah. Sampai jumpa di UMM Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.